Kalau akar kita udah benar, maka service produk kita akan benar dan resultnya akan luar biasa. Result itu hanya efek samping dari ketangguhan Anda melayani market. Kan gitu aja teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban mubarakan fi. Kawan-kawan sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada kesempatan kali ini bisa kemudian kembali menyapa teman-teman di episode 21 ya. Semoga Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan, keberuntungan, kemudahan bagi sahabat-sahabat, terutama ini yang nonton banyak para owner bisnis, para sahabat-sahabat penggerak entrepreneur UMKM ya, baik yang lagi skala kecil, menengah ya, menengah menuju besar ya, apapun skalanya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan banyak-banyak kebaikan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini adalah channel Quranic Insight for Entrepreneur, di mana kita akan belajar insight dari Al-Quran untuk kita terapkan pada implementasi manajemen bisnis dalam keseharian kita dan juga tentunya pengembangan diri. Kali ini kita akan masuk pada judul yang sedikit provokatif, yaitu bagaimana kita membangun kekuatan gaib pada bisnis. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya ketika berbicara apa yang kita pengen bangun kekuatan gaib pada bisnis itu sebetulnya begini. Kalau kita kemudian ya itu bicara tentang hasil ya. Maksudnya kita bicara tentang bagaimana sebuah hasil itu datang atau result itu datang, hasil. Result teman-teman sekalian ya, result itu sebetulnya dia adalah buah dari aksi. Dia adalah buah dari aksi. Jadi yang namanya hasil itu adalah aksi dulu. Tetapi aksi itu dia adalah buah dari mindset. Cara kita berpikir. Aksi adalah buah dari belief. Cara kita merasa. Jadi hasil itu bukan karena sumber daya. Atau hasil itu bukan karena fasilitas, karena berapa banyak anak-anak orang kaya, mohon maaf, berapa banyak yang ayahnya kaya, punya ruko, bisa nyediain berbagai macam sumber daya, itu kemudian kalah kompetisi, ya, kemudian kalah kualitas, kemudian kalah layanan dengan orang yang nggak punya apa-apa gitu loh, ya. Karena teman-teman sekalian ini kuncinya tuh ada di sini, ya. Kuncinya itu ada di sini, mindset dan belief. Dan ini teman-teman sekalian, kalau misalnya fasilitas ya, kalau misalnya fasilitas apa misalnya rumah, ada kontrakan ya, atau misalnya ruko ya, mesin, apalagi tanah, mobil, ini di dalam bisnis disebut dengan tangible asset. Jadi di dalam bisnis disebut dengan tangible asset. Tapi idea, gagasan, kreativitas, mindset, belief, karakter, daya resilience. Apa itu resilience itu? Resilience itu kemampuan untuk bangkit lagi. Kemampuan untuk melawan rasa baper. Ya. Kemampuan untuk melewati tekanan itu adalah intangible asset. Intangible asset. Ini adalah intangible asset. Jadi kalau ini adalah aset yang sifatnya zahir, ini adalah aset yang sifatnya gaib. Ini maksudnya. Jadi secara pribadi kita tuh juga harus membangun kekuatan yang gak kelihatan. Akhirat itu kan yu'minuna bil ghaib. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa muttaqin, orang yang bertakwa itu yang mengimani yang gaib, akhirat.
Maka orang yang beriman pada akhirat, orang yang beriman pada hari pembalasan, dia punya energi yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kekuatan goib itu, apa kekuatan untuk mengimani yang goib itu. Ya. Nah ini, maka ini teman-teman sekalian nggak cuma terjadi dalam skala pribadi, tapi juga dia terjadi pada skala bisnis. Nah makanya kita akan coba masuk pada di ayat mana kita kemudian belajar tentang namanya si kekuatan gaib ini. Baik, saya akan mulai. Kalau kita bicara bisnis teman-teman sekalian, ya itu pasti kita mendamba yang namanya pertumbuhan. Ya dong, ya. Yang namanya bisnis itu Anda bukan cuma pengen berhasil jualan, Anda juga pengen berhasil untuk tumbuh. Yang mana tumbuh ini kita menyebutnya dalam istilah bisnis kita sebut dengan growth. Pertumbuhan kan, growth. Maka kalau dalam bisnis itu growth-nya berapa nih bisnisnya? Dari tahun ke tahun annually-nya berapa nih? Dari tahun kemarin year on year-nya berapa pertumbuhannya? Kita bicara tentang growth. Ya, growth. Nah, kalau kita bicara tentang growth teman-teman sekalian, ada satu menurut saya sebuah permisalan di dalam Al-Quran yang sangat mirip sekali dengan pertumbuhan. Di mana itu ketika Al-Quran berbicara tentang tumbuhan, ketika Al-Quran berbicara tentang pohon. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang pohon, ya, itu berbicara juga tentang growth. Makanya nanti kita akan belajar di salah satu potongan ayat Al-Quran ketika berbicara tentang mendidik anak itu anbata, ya, nabata. Jadi bagaimana kemudian menumbuhkan anak itu sama dengan merawat pohon. Apa insight Quran yang kemudian kita akan ambil pada kesempatan kali ini, yaitu Quran surah 14, ya, surah Ibrahim, ya, dari ayat 24. Nah, kita buka sama-sama. Nah, sambil ngaji di sini juga boleh buka Al-Quran teman-teman sekalian, ya, supaya ada keberkahan tuh buka mushaf, jadi sambil YouTube-nya dibuka di gadget atau sambil nonton pegang Quran, ya, pegang Quran fisiknya, cetakannya, ya, printednya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, daraballahu mathalan, sebuah perumpamaan apa? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Perhatikan di sini, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah. Apa ulama tafsir menjelaskan kalimatan thayyibah di sini? Ini ada juga yang nanya kepada saya, Ustadz tafsirnya apa? Itu kalau di Android atau di iOS sudah ada Al-Quran. Kalau saya pakai Android, Al-Quran terjemah perkata, Al-Quran tafsir Ibnu Katsir. Jadi ayat nanti diklik nanti muncul tafsirnya, ada di situ tafsir Depaknya, Jalalainnya, ya, Ibnu Katsirnya, ada juga nyambung sama Al-Muyassar. Jadi teman-teman bisa pakai untuk pemahaman sederhana itu, bisa juga langsung tafsir di Google dibuka, nanti keluar juga asbabun nuzulnya dan pemahamannya. Kalimatan thayyibah di sini teman-teman sekalian, ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana kalau kalimat tauhid itu tersemai dalam kehidupan seseorang, dalam diri seseorang, maka dia seperti kasajaratin thayyibah. Apa kasajaratin thayyibah itu di dalam perspektif Quran? Nah, ini ya. Kita akan masuk. Syajarah, saya tulis Latinnya saja. Sajaratin, ya, syajarah. Makanya kan kalimat sejarah di dalam bahasa Indonesia itu kan nyerap dari bahasa Arab. Syajarah artinya pohon, sejarah itu berulang, ya. Pohon tumbuh, daun turun jadi akar naik lagi, itu maksudnya. Dia sirkulit. Syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah atau pohon yang baik, ya, pohon yang baik. Nah, pohon yang baik ini punya ciri apa saja? Yang pertama teman-teman sekalian, pohon yang baik itu, ya, saya gambarkan pohonnya saja ya, berarti pohon yang baik itu, nah ini asluha thabit. Nah, jadi kalau misalnya, izin ya, aku gambarnya nggak terlalu bagus nih, sabar. Nih jangan-jangan scroll aja lah, nggak usah nonton, gambarnya jelek. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tanah, nah, saya warna kuning aja ya. Nah, ini misalnya ground ini.
tanah. Maka asluha sabit. Apa itu asluha sabit? Asluha sabit itu akarnya menghujam. Akarnya menghujam. Jadi pohon yang baik itu asluha sabit, akarnya menghujam. Wa far'uha fis sama. Wa far'uha fis sama ini batangnya menjulang ke langit, ya, batangnya menjulang ke langit, dan tentunya batangnya menjulang ke langit ini ya rimbun, ya. Nah, ini pohon yang baik. Sorry ya. Jadi acak-acak begini, kurang lebih begitulah. Dia menjulang ke langit. Artinya apa? Pohon yang baik itu punya value berikutnya batang. Batangnya menjulang. Jadi akarnya asluha sabit wa far'uha fis sama, ya, batangnya menjulang. Nah, berikutnya tuti ukulaha kullahinin bismi rabbiha, dan dia kemudian bisa memberikan rasa buah yang manis. Nah, jadi ada akar, ya, ini supaya nggak bingung, ini saya hapus dulu yang groundnya ini. Ada akar, ada kemudian batang, ada buah. Nah, ini dia. Ada akar, ada batang, ada buah. Ini saya balik lagi ke sini. Nah, ya. Kasyajaratin thayyibah asluha sabit. Nih, saya puter-puterin. Asluha sabit, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, dan kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit, batang-batang menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bismi rabbiha. Bisa memberikan rasa manis, ya, bisa memberikan buah yang manis. Ukulaha itu artinya buah yang bisa dimakan. Ya, kullahinin bismi rabbiha, setiap musim atas izin Rabbnya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan, ya, supaya kemudian mereka mengambil pelajaran. Dan ini teman-teman sekalian adalah logika yang betul-betul sangat mendalam gitu. Kalau kita belajar ilmu biologi, kalau akarnya sehat, dia bisa mengambil energi terbaik dari tanah. Maka kalau akarnya sehat, dia bisa tumbuh. Dan apa itu buah? Buah adalah sisa dari energi yang sudah mereka konsumsi. Jadi mereka berfotosintesis nih si tanaman-tanaman ini, maka lebih energinya mereka simpan di buah. Ya, itu mirip seperti kalau dia udah selesai untuk dirinya sendiri, dia bisa ngasih orang lain. Makanya menarik kawan-kawan sekalian kalimatnya. Ketika masuk di ayat, ya, ketika masuk di ayat 26, perhatikan ini. Wa mathalu kalimatin khabithatin. Ketika Allah menjawab atau ketika Allah membahas kebalikannya, khabithatin kasajaratin khabithatin, ya, ketika Allah menyebutkan wa masalu kalimatin khabithatin, kalimat yang buruk, kasajaratin khabithatin ijtusat min fauqil ard. Itu seperti pohon yang jelek, itu seperti akar yang kemudian tercerabut, ya, tercerabut akarnya dari muka bumi. Malaha min qaror, tegak aja nggak bisa. Jadi nggak bicara lagi batang, nggak bicara lagi buah ketika akarnya sudah nggak sehat. Ya, ketika akarnya sudah nggak sehat. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang akar, tentang batang, tentang buah, ya, saya ingin kita masuk, ya, kita bagi dua ini, kita bagi dua di sini. Lalu kemudian saya coba gambarkan ulang teman-teman sekalian, ya. Ada, ya, nah gini kurang lebih. Lalu kemudian di sini groundnya, supaya berbeda, ya, di sini tanahnya. Lalu kemudian di sini adalah cabangnya menjulang. Lalu kemudian di sini ada buah, ya, ada buah di sini. Pelan-pelan nggak apa-apa ya teman-teman sekalian, ya, biar saya nggak keburu-buru, biar ini nyampe value-nya sama teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, di sini ada akar, ya. Di sini ada akar. Lalu kemudian setelah ada akar itu, lalu ada yang namanya batang, ya. Ada yang namanya batang. Dan kemudian ada yang namanya buah. Di dalam bisnis teman-teman sekalian, ini juga tanpa kita sadari juga terjadi, ya. Apa itu akar? Akar adalah representasi dari corporate value Anda. Apa nilai yang kemudian diyakini oleh perusahaan?
apa yang diyakini ini akan hadir dalam bentuk services, dalam bentuk produk, dalam bentuk barang, goods gitu ya. Karena si corporate value tadi. Dan services ini teman-teman sekalian yang nanti akan menghasilkan result. Capaian sales, capaian profit, net income dan seterusnya. Saya pengen supaya lebih gampang, sederhana saja begini. Misalnya ini aku belum ada placement ya, jadi aku sebut aja. Misalnya Gojek misalnya. Apa sih value dari Gojek pertama kali dia hadir? Dia kan pengen memudahkan transportasi moda transportasi orang lain. Itu dulu sebagai platform di mana dulu kalau kita ke ojek konvensional kita nggak ada kepastian, maka seorang Nadiem Makarim punya visi ya, yang di luar negeri bentuknya mobil, di sini dia bentuknya motor. Gimana caranya kita bisa mudahkan pergerakan manusia. Yang nanti dari value ini berkembang kira jadi GoPay, jadi GoFood, jadi GoMart dan seterusnya. Lagi-lagi ini masalah corporate value ya. Termasuk misalnya Topet, termasuk misalnya e-commerce dan seterusnya. Termasuk Alibaba, Jack Ma pertama kali hadir itu pasti karena corporate value. Kejauhan lah ngomongin yang gede-gede ya. Saya kemarin di episode kemarin juga udah ngomong misalnya ijo-ijoan stick. Ijo-ijoan stick itu punya value begini. Banyak stick gak memperdulikan tentang kehalalan. Jadi ijo-ijoan stick house waktu ngobrol sama saya, urus Bang Husen halal MUI-nya. Sertifikasi halal MUI-nya udah diberesin ya, cukup rumit untuk kemudian sangat ketat sekali untuk jadi sertifikasi halal itu. Lalu kemudian bagaimana dia menghadirkan steak premium tapi dengan harga yang miring. Itu dulu spiritnya. Jadi harga yang affordable, yang worth. Jadi itu dulu. Jadi menghadirkan produk itu, ini produk nggak ece-ece. Ini produk steaknya kita tetap kualitas premium, kita jaga idealismenya cuma dengan harga yang affordable. Ya. Sehingga itu lahirlah kemudian service produk. YouTube misalnya Quranic Insight. Apa sih value-nya? Kita mau teman-teman kalau misalnya belajar tentang bisnis itu nggak harus ke buku-buku manajemen barat gitu loh. Kita ingin menghadirkan. Al-Quran juga bicara loh. Al-Quran bicara akar, bicara batang, bicara buah. Ya, yang sebetulnya nanti kalau misalnya kita belajar secara umum ya teman-teman sekalian, ini adalah akidah ya. Orang kalau misalnya akidahnya baik itu ibadahnya baik, batangnya baik. Kalau ibadahnya baik maka manis terasa di sekitar, akhlaknya baik. Ini salah satu tafsir yang banyak digunakan oleh para alim ulama. Dan sebetulnya ini juga bisa kita taruh ke sini. Kenapa sih ada layanan misalnya kita nggak mau nyebut airline-nya apa, yang ngegampangin nge-cancel penerbangan, ganti-ganti jadwal. Karena memang value-nya itu. Kami ingin memberikan penerbangan yang murah, tapi kalau misalnya murah ya kalau satu flight itu nggak terlalu rame, izinkan kami gabungin dengan flight setelahnya, kan kayak gitu. Jadi kita bersedia jadwal kita pindah-pindah bolak-balik ya, karena memang kita ngejar value murahnya itu. Tapi ada kemudian misalnya dengan layanan yang luar biasa, fantastis, dahsyat gitu kan, dengan value yang luar biasa, tapi memang ada harga yang harus kemudian dibayar. Itu lagi-lagi value. Nah, apa yang kamu yakini sebagai corporate value itu nanti akan terasa di services product gitu ya. Kalau teman-teman jalan ke Masjid Al-Fat ini bersih banget, saya bisa jamin ya. Kamar mandinya, asramanya, bahkan Anda bisa kunjungan dadakan ketemu sama Mas Romat, saya mau lihat dong kamar santri gitu. Itu relatif Anda akan lihat kualitas kamar santri yang baik gitu ya. Lalu kemudian dari besi ya, pakem, ajak dan masjidnya sungguh-sungguh profesional dikelolanya dan seterusnya. Karena memang corporate value artinya pondok value dari seorang Rohmat, dari Al-Fat itu yang namanya pondok ya harus bersih. Bersih itu ya bersih, benar-benar bersih gitu loh. Nah, maka muncul jadi service product. Ya, dari nilai seorang Mas Rohmat, kalau orang mengikuti pendidikan jangan sampai harus ditagi-tagi suruh bayar ini segala macam. Oke. Lahirlah kemudian layanan pondok santri tahfidz gratis. Intinya yang saya mau bilang di sini teman-teman sekalian, yang namanya, ini dia ya, saya kursorin aja. Yang namanya service atau layanan atau produk, kualitas bagaimana kamu hadir ke publik, itu adalah bagaimana kamu bangun corporate value. Jadi ada akidah dalam kerangka individu, yang namanya akidah ya.
ada belief dalam kerangka individu, ada belief dan mindset yang harus ada dalam kerangka korporasi, dalam kerangka perusahaan Anda, walaupun perusahaan Anda kecil, UMKM. Ya. Gimana kemudian membagi fairness benefit yang adil sama teman-teman. Kalau kita tumbuh, teman-teman juga dapat tumbuh. Gimana kemudian kita menunjukkan komitmen pada lawan mitra bisnis kita. Itu adalah corporate value di sini kan. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan membangun kekuatan gaib. Belajar dari Ibrahim ayat 24, 25, 26, 27. Yang bertumbuh adalah kalimatan thayyibah, yang bertumbuh adalah akidah yang baik. Jadi akidah kepada Allah, akidah yang lurus. Itu seperti akar yang menghujam, gak gampang goyah, batangnya menjulang dan bisa ngasih manfaat. Maka corporate value kita juga begitu. Corporate value kita tuh harus menghujam. Jadi kalau misalnya ini kita bawa ke dalam bahasan bisnis kita, oh Ustadz, berarti kita harus punya corporate value seperti akar dong. Iya, seperti akar. Ya, misalnya ada perusahaan yang punya corporate value itu market oriented, gimana menjawab kebutuhan market, itu mengakar banget. Maka dia nggak akan bikin produk yang ece-ece, dia nggak akan bikin produk yang kaleng-kaleng. Produknya risetnya maksimal, gimana caranya produk ini bisa ngasih solusi buat market, gimana caranya produk saya bisa bagus, itu akidah. Ya, maksudnya itu corporate value, itu adalah akar. Tidak mungkin Anda bisa punya batang yang bagus kalau misalnya akarnya ini lemah. Ya udahlah, yang penting sales. Coba kalau katanya gitu. Udah, yang penting udah masuk uangnya, nggak apa-apa jelek juga. Paling itu 1-2 nggak apa-apa. Coba kalau Anda punya corporate value gitu. Pak, ini barang reject Pak. Pelanggan paling yang komplain cuma dia doang. Ini juga bukan marketplace, dia beli pakai WA, udahlah nggak apa-apa lah. Tapi kalau Anda punya corporate value, mana-mana barangnya balikin, nggak usah balik lagi, kita ganti lagi. Ya kan? Kan banyak tuh. Ya, perusahaan-perusahaan saya nggak mau sebut, ada perusahaan sepatu yang keren di dunia ini, yang kalau misalnya sepatunya ada apa-apa dia ganti 2 pieces, ya. Bahkan dengan beda ukuran supaya mana yang pas buat kaki kamu. Bahkan customer service-nya pernah ngobrol 2,5 jam untuk kemudian ngajak ngobrol klien apa sih, ngajak ngobrol customer apa sih yang kemudian dia berat tuh lahir dari corporate value. Nah, kita sekarang teman-teman sekalian itu sangat sibuk sama batang. Kita sibuk sama batang. Produk kita ini, tapi kita nggak pernah sibuk sama corporate value ini. Kita nggak pernah sibuk sama apa sih yang ada di pikiran tim kita. Apa sih yang ada di pikiran anak-anak kita? Apa sih yang ada di pikiran customer service kita? Nah, makanya inilah saya mendorong teman-teman UMKM untuk kemudian belajar bagaimana menginstal corporate value, dan sebaik-baik corporate value adalah Al-Quran. Sebaik-baik nilai corporate adalah Al-Quran. Kita berbuat untuk membahagiakan manusia. Kalau kita bisnis kuliner, mari kita hadirkan makanan yang halal, makanan yang berkah, jadi energi berbuat baik, jadi energi beramal soleh. Itu kan value. Gak cuma sekedar ayo kita cetak untung, ya. Lalu kemudian ingredientsnya kamu ngasal, ya. Ada yang misalnya halalnya gak jelas, kamu sikat juga, kamu siram juga ke makanan. Ini kan kamu lepas dari value-nya gitu loh. Nah, makanya yang paling penting, yang jarang disadari adalah membangun kekuatan gaib ini. Inilah yang kita bisa pelajari, ya, insight dari Ibrahim 24. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kenapa Allah bilang pohon itu tumbuh dari akar? Karena kita harus mulai dari akar. Apa nih akarnya? Apa nih akarnya Quranic Insight masuk di YouTube? Ya. Jelas kalau misalnya berbicara tentang AdSense, nggak semua, bahkan waktu saya ngomong seperti ini nggak terdaftar AdSense. Bahkan kalau misalnya terdaftar AdSense pun, apakah ia kemudian angkanya menarik atau tidak, itu jadi debatable. Jadi saya punya coach content creator ini, Mas Indrawan Nugroho. Saya sedang juga ikut inkubasi dengan Om Deddy Corbuzier di Creative Business School. Yang mereka bilang kalau masuk YouTube cuma untuk viral, cuma untuk viewers, cuma untuk duit, kamu akan berhenti di bulan pertama, kamu akan berhenti di episode awal-awal, kamu akan berhenti di awal-awal. Maka ngapain nih hadir di sini? Ini harus sama saya sama tim yang ada di balik layar, ya, sama tim produksi dengan ownernya Quranic Insight Alfat. Kita harus sama-sama punya value, corporate value Quranic Insight. Apa nih value kita? Saya ingat banget Mas Rahmat bilang, Mas, yang penting hidayah untuk orang lain.
Yang penting orang lain mau buka Quran. Yang penting pemirsa Quranic Insight mau kembali sama Quran. Ini bukan bicara jumlah, ini berbicara tentang hidayah kepada Allah, ini berbicara tentang dakwah Quran. Ya udah, jalanin gitu loh. Gak mudah teman-teman sekalian. Ini bukan taklim yang saya bisa ulang-ulang materinya. Makanya saya nomorin episodenya. Once ini sudah saya delivered, ya udah, once ini materi bergerak lagi. Saya harus riset demi riset, berarti satu bulan harus menyediakan 8 topik yang kemudian diriset, dipelajari dan seterusnya. Ya nggak mudah juga. Nah, cuma corporate value itu yang membuat kita terus hadir, melayani, ya. Kemudian membaca analytics dan kemudian hadir ke teman-teman, lalu kemudian meriset apa sih masalah UMKM sekarang. Jadi saya mulai nyambung nih bahwa oh iya ya. Kalau akar kita udah benar, maka service produk kita akan benar dan resultnya akan luar biasa. Result itu hanya efek samping dari ketangguhan Anda melayani market. Kan gitu aja teman-teman sekalian. Ya, kemarin kan saya udah bicara tentang kompetisi, ada harga, ada services, ada layanan gitu loh. Maka saya sudah 20 menit berbicara ini, ya. Inilah yang saya maksud dengan membangun korporasi. Jadi kalau misalnya saya pernah belajar 9 pillar ya, nanti kita akan bahas ini 9 pillar ini. Jadi kurang lebih begitu 9 pillar ini. Jadi kalau misalnya di atas ini adalah revenue dan juga cost, ya, di bawah ini adalah ya leadership, dan di sini juga ada spiritual value. Spiritual value. Jadi di sini upper ground, ya. Di atas permukaan, ya. Revenue, cost itu di atas permukaan. Cost itu karena operation kan. Kalau misalnya revenue itu karena satisfaction, karena kepuasan dari customer. Nah, ini upper ground, tapi di bawahnya itu ada nilai leadership, ada nilai kemudian spiritual. Apa spiritual? Ingin memberikan benefit kepada market. Nah, ini underground yang nggak kelihatan. Nah, maka saya dalam kampanye di episode kali ini perhatikan undergroundmu ini. Apa sebetulnya isi hatimu mau bisnis? Mengapa kamu jual produk kamu? Kenapa bisnis kamu harus bertahan di market? Kenapa kita harus ada? Kenapa layanan kita harus ada? Kenapa bisnis kita harus terus ada di market? Kenapa market harus milih produk kita? Ya. Nah, itu semua teman-teman sekalian harus kita jawab dengan detail. Ya. Harus kita jawab dengan apa? Underground ini. Apa nilainya? Kita mau ngapain sih pada market ini? Apa yang mau kita bawa? Nilai seperti apa? Kenapa Alfat bisa tumbuh? Ya, bangun masjid, perluasan, wakaf produktif nih baru datang nih. Wakaf, ada yang nitip wakaf manfaat freezer box. Jadi freezer box gede untuk kemudian nanti makanan-makanan basah hasil ikan laut mau ditaruh di Alfat di Bandung ini. Masya Allah. Nilainya mungkin sampai 1 miliar. Kenapa kemudian dukungan begitu luar biasa? Karena kemudian ada nilai yang diyakini oleh Alfat. Ya, anak-anak harus belajar Quran, gak boleh ada tarikan biaya. Siapapun yang belajar Quran harus kita bisa terima. Lalu kemudian belajar Quran harus berkualitas, bersih. Itu keyakinan seorang founder, seorang pengasuh, seorang Rohmat Dwi Agung Nugroho, dan akhirnya tumbuh. Jadi ini corporate value mau dilaksanakan di entitas sosial dakwah bisa, mau dilaksanakan di entitas bisnis juga bisa, di ekosistem organisasi sosial, paguyuban, pertemuan juga bisa. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya. Semoga ini undergroundnya ini kita bisa perhatiin. Jangan cuma mikir yang di atas-atas permukaan aja. Tapi kita harus banyak kemudian lakukan edukasi di bawah permukaan. Apa sih hati karyawan kita? Apa sih pola pikirnya? Apa sih mindsetnya? Itu kita harus tantang betul. Dan mudah-mudahan Anda jadi pohon yang kuat. Asluha sabit, akarnya menghujam. Wa far'uha fis sama, layanannya bagus, tu'tiu kullahakullahin biha. Bisa memberikan rasa buah yang manis. Bagi siapa? Bagi stakeholders. Bagi karyawan, bisa jadi tempat yang bertumbuh, gajinya bertumbuh. Bagi shareholders, bagi pemilik perusahaan, ya. Bagi vendor, bagi supplier, bagi ekosistem yang kemudian mendukung bisnis Anda, terasa manisnya buah. Ya, semoga juga Quranic Insight ini jadi pohon yang baik untuk kita semua. Terima kasih, itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin jangan kemana-mana dulu ya, izin sebentar lagi.
Jadi ini studionya pakai studio wakaf Masjid Al-Fat. Nanti ada iklan-iklan di sini untuk fundraising bagi teman-teman yang mendukung pendidikan tahfidz gratis, bisa langsung nanti datang ke Bandung Panjelekan atau langsung support. Rp1.000, Rp10.000 mangga. Akad wakaf ada, akad infak ada dan seterusnya. Dan juga saya punya program mandiri individu ya, program personal saya. Itu saya lagi menghimpun teman-teman pengusaha muslim yang pengen berjejaring lebih jauh. Jadi saya sediakan kanal WhatsApp-nya yang bisa diskusi dua arah dengan saya untuk teman-teman pengusaha muslim. Silakan daftar di kajian premium URS. Ada di description, ada linknya, klik aja kajian premium URS, nanti dilayani admin ya. Atau komen aja di bawah, nanti kemudian kita akan tuntun untuk gabung di kanal WA pengusaha muslim bersama saya khusus. Terima kasih, saya Randy Saputra. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Quran, kitab yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan banyak-banyak kebaikan. Maka tidak ada pilihan kecuali merapat dengan Al-Quran. Merapat dengan Al-Quran itulah cara kita untuk bertumbuh dengan baik dan dengan hakiki di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.